guys ya, kali ini kita kembali lagi di cerita kita yang tentunya kita akan membahas cerita-cerita menarik yang belajar dari pengalaman hidup dan juga experience dari orang lain. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas sebuah tema yang tentunya gak kalah menarik nih teman-teman, sama tema-tema yang udah Fiski bawain sebelumnya. Tema kita kali ini adalah Don't judge book by its cover. Nah, pasti teman-teman udah sering banget kan dengar tema ini atau dengar kata-kata ini. Jangan judge sebuah buku dari cover atau sampulnya nih. Misal nih, aku punya sebuah buku. Ini bukuku sendiri. Ini kan sampulnya bagus. Nah, tapi mana tahu kita dalamnya kan kayak tulisannya amburadul gitu kan, kayak tulisan aku. Nah, dan mana tahu juga yang sampulnya justru jelek, belum tahu tentang dalamnya itu malah lebih baik atau lebih menarik. Gitu deh guys, pokoknya singkatnya seperti itu. Oke. Nah, langsung kita bahas aja nih. Jadi setelah aku pelajari, sehingga sih sebenarnya kayak mempelajari dari pengalaman dan juga cerita orang lain, aku menemukan dua karakteristik orang ketika dia berhadapan dengan orang lain. Karakteristik yang pertama, apa yang dia lakukan di depan orang lain itu sama seperti jati dirinya. Atau misalnya nih, aku berhadapan dengan A, temanku si A. Aku berperilaku selayaknya Fiski yang asli, misalnya ceria, banyak tingkahnya, aneh, gak jelas, dan lain sebagainya. Dan hal itu juga aku lakuin di dalam kehidupanku yang biasanya atau kehidupanku tanpa dilihat orang lain. Misalnya Fiski lagi sendiri ya emang aneh, suka nyanyi-nyanyi gak jelas, terus emang gak jelas gitu. Gak jelas. Nah, gitu. Dan tipe yang kedua, tipe orang yang apa yang dia tunjukin di orang lain atau di depan orang lain itu belum tentu di dalamnya atau di kehidupan sehari-harinya itu seperti itu, atau di kehidupan pribadinya itu seperti itu. Bisa jadi hal tersebut kayak mau nge-branding diri di depan orang lain biar nggak terlihat seperti dalamnya. Nah, misalnya nih kayak Fiski ketemu orang baru tiba-tiba diem atau jadi anak yang introvert padahal aslinya itu extrovert banget gitu kan, kayak suka lompat-lompat gak jelas, suka nyanyi gak jelas, suka tiba-tiba ngomong gak jelas. Dan hal yang anehnya lagi, kalau Fiski lupa biasanya bilang apa coba, pensil, buku, pena, padahal hal itu kan kayak aneh banget kan. Ya udah nggak apa-apa deh. Nah kayak gitu tuh, jadi kita nggak bisa menilai seseorang itu ketika kayak first impression kita ketemu dia atau pertama kali kita komunikasi dengan dia, karena kita nggak tahu nih sebenarnya dalamnya apa. Dan mungkin teman-teman juga selama hidup teman-teman udah sering banget nih ketemu dengan berbagai macam karakteristik orang ketika awal bertemu. Karakteristik pertama yang bisa langsung akrab, langsung ceria, pokoknya hahihi. Terus karakteristik yang kedua, ketemu sama anak yang kelihatannya nakal, terus kayak nggak ada akhlak, nggak bercanda ya, maksudnya yang minim akhlak gitu, nggak juga sih ya, pokoknya gitu deh. Nah, dan karakteristik yang ketiga mungkin anaknya pendiam, nggak banyak omong, dan itu semua pasti teman-teman udah sering banget dapetin di kehidupan sehari-hari. Misal nih, kita ketemu sama orang yang awalnya diem gitu kan, kita nggak tahu karena mungkin dia belum akrab sama kita. Terus kalau kita ketemu anak yang nakal, nah sebenarnya fokus Fiski yang bakalan Fiski bahas kayak don't judge book by its cover itu lebih ke orang-orang yang kita anggap dalam pandangan kita dia itu nakal, orangnya itu kayak nggak sopan atau lain sebagainya. Pokoknya yang mengarah ke karakteristik yang mungkin nggak disukai sebagian besar orang. Nah, hal itu sebenarnya kita lihat dari cara pandang, dua cara pandang. Cara pandang dari luar, cara pandang kita sendiri, dan cara pandang orang tersebut. Kalau Fiski ajak teman-teman buat ngelihat dari dua cara pandang, karena kalau yang Fiski alami kayak pengalaman-pengalaman Fiski dan cerita teman-teman, banyak orang-orang yang nakal di luar atau menunjukkan karakteristik yang kurang baik, mungkin kayak dia misalnya suka ngerokok, minum-minuman, dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bisa langsung kayak ngejudge, kok kamu buruk banget sih sikapnya, kok kamu itu aneh banget, kamu nakal banget, kamu itu udah keluar jalur, kamu itu udah penyimpangan. Nggak bisa kita langsung judge kayak gitu, karena banyak orang yang Fiski temui di kehidupan Fiski, bahasanya kehidupan Fiski, pokoknya selama hidup Fiski 18 tahun ini. Nah, Fiski banyak menemui orang-orang yang punya karakteristik mungkin depan orang lain terlihat buruk, tetapi sebenarnya di dalam diri dia itu orangnya benar-benar baik. Bahkan di antara orang-orang misalnya yang Fiski kenal di karakteristik depannya itu baik, bahkan yang jelek ini atau yang buruk ini, kurang baik ini, malah
care-nya tuh ke orang lain tuh lebih tinggi dibandingkan misalnya sifat orang yang brandingnya lebih lebih baik gitu dibandingkan dia. Tapi itu bukan menandakan bahwa orang yang baik di depan kita itu berarti belakangnya buruk, bukan gitu. Cuman ada karakteristik orang yang memang di depan kita atau di depan orang lain itu buruk, yang dinilai buruk, tetapi malah dia tuh sebenarnya lebih care ke kita, lebih cepat ketika dibutuhin sama teman-temannya. Nah itu banyak banget. Nah kita nggak bisa langsung ngejudge langsung kamu jelek dan lain sebagainya, karena kita nggak tahu loh apa yang dia alamin, apa yang dia rasakan. Bisa jadi dengan cara dia ngerokok, dengan cara dia minum, itu merupakan salah satu pelampiasan dia karena ada masalah yang mendorong dia di belakangnya. Misalnya aja nih kalau kita mungkin beberapa orang kayak ada permasalahan yang benar-benar mendalam itu yang sangat mempengaruhi psikologis seorang, itu adalah permasalahan dari orang tua atau permasalahan dari keluarga. Nah misalnya ada permasalahan dari keluarga, hal tersebut bakalan lebih ngedorong kita untuk berbuat sesuatu yang mungkin tidak baik atau kurang baik karena kecewaan kita yang terlalu besar kepada keluarga kita. Nah bisa jadi hal tersebut yang mendorong orang ini berperilaku kurang baik. Jadi kita nggak bisa kayak langsung ngejudge tadi, karena kita nggak tahu misalnya kita ada di posisi dia, mungkin kita melakukan hal yang lebih buruk daripada dia, mungkin kita mencoba untuk bunuh diri gitu kan, karena nggak kuat sama yang kita rasain, tekanan-tekanan yang datang dari keluarga atau tekanan-tekanan yang berasal dari luar atau bulian dari teman dan lain sebagainya. Dan setidaknya kalaupun kita nggak bisa ngajak dia untuk terus bangkit, setidaknya kita jangan tambah jatuhin mental dia. Jangan klaim dia sebagai orang buruk, jangan klaim dia sebagai orang jahat, karena semua orang itu pasti ada sisi baiknya. Dan kita lihat lagi ke belakang, apa sih latar belakang dia sehingga dia berbuat hal tersebut. Oke, nggak kerasa banget ya, ini kita udah ada di penghujung ya, di penghujung. Next kita bakalan ngebahas lanjutan ini dan cerita-cerita dari experience orang yang pernah cerita ke Fiski, ataupun juga orang-orang ataupun pengalaman-pengalaman dari kehidupan Fiski mengenai don't judge someone to by its cover. Jadi belum tentu yang covernya buruk itu dalamnya juga buruk, dan belum tentu yang covernya baik dalamnya juga baik. So berusahalah dan belajarlah sekarang untuk kita semua itu lebih melihat dari cara pandang orang lain, jangan melihat dari cara pandang kita sendiri. Oke, sekian dari Fiski. Tetap bahagia dan sehat selalu. Semangat semuanya. Fiskeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.